Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, para peserta didik. Saya berharap kita semua berada di dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna, kalau dari makna kata atau arti kata, asma itu artinya adalah nama, husna itu baik. Berarti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kita mengenal misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, itu adalah di antara nama-nama Allah yang baik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan walillahil asmaul husna, dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah itu. Jadi ketika kita berdoa itu dianjurkan untuk menyebut nama Allah. Misalnya kita mohon rizki gitu, minta tambahan rizki yang halal, sebelumnya kita menyebut asma Allah, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, ya Allah, Ar-Razzaq, dan seterusnya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, Inna lillahi, sesungguhnya Allah itu memiliki tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama, mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhulal jannah. Siapa yang membiasakan diri menghafal dan menggunakannya, memahaminya setiap hari, dakhulal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Kenapa begitu? Karena orang yang memahami Asmaul Husna itu perilakunya nanti mencontoh, penerapan dalam kesehariannya itu mencontoh hal-hal yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini ada 7 Asmaul Husna yang akan kita kaji. Yang pertama adalah Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Harapan dari kegiatan pembelajaran ini, setelah kita mempelajari Asmaul Husna ini, maka kita ini diharapkan mampu bersikap dan berperilaku dermawan, mencontoh sifat Allah Al-Karim, jujur dan amanah, tawakal, tangguh, kokoh, tidak gampang putus asa, toleran. Nah, kita diharapkan memiliki sikap toleran terhadap orang yang memiliki beda pandangan dengan kita. Lalu adil dan bertakwa. Ini yang diharapkan ketika kita telah mempelajari 7 Asmaul Husna ini. Baik, untuk yang pertama kita akan mengkaji tentang Al-Karim. Apa sih Pak makna Al-Karim? Al-Karim itu secara bahasa artinya yang maha mulia, yang maha pemurah, dan maha dermawan. Maka diharapkan ketika kita memahami Asmaul Husna Al-Karim ini, memahami sifat Allah atau nama Allah Al-Karim ini, mempelajarinya, maka setelah mempelajarinya, kita diharapkan memiliki sikap dan perilaku pemurah, dermawan. Contoh misalnya dalam keseharian kita, kalau di rumah kita mau berbagi dengan keluarga, berbagi dengan kakak kita, dengan adik kita. Kalau di sekolah dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita. Inilah satu contoh perilaku ketika kita mengimplementasikan atau menerapkan Asmaul Husna Al-Karim di dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min ini dari kata amina, yang artinya pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-Mu'min sebagai asma Allah, sebagai nama Allah, artinya adalah Allah itu maha pemberi rasa aman. Ini yang perlu kita tiru.
Contohnya gimana? Di dalam pergaulan sehari-hari jangan sampai sahabat teman kita itu merasa tidak aman dari kita. Jangan sampai kita menjadi pengganggu ketenangan orang lain. Ini satu contoh terkait dengan penerapan sifat atau asma Allah Al-Mu'min. Yang ketiga adalah Al-Wakil. Al-Wakil itu mengandung arti yang maha mewakili atau maha memelihara. Nah, bagaimana Pak dalam sehari-hari, dalam keseharian ini kalau kita terapkan asma Allah ini dalam kehidupan sehari-hari? Di sekolah kita banyak taman, banyak tanaman, banyak bunga. Salah satu prakteknya adalah, penerapannya adalah memelihara tanaman itu dengan baik. Memelihara tanaman itu satu bentuk amal soleh, amal yang baik. Itu kita sudah termasuk menerapkan asma Allah Al-Wakil, yang maha memelihara. Berikutnya adalah Al-Matin, yang maha tangguh, yang maha kokoh. Ini penting kita pelajari. Kita sebagai manusia ini rapuh, gampang tergelincir, gampang tergoda, gampang putus asa, dan seterusnya. Maka ketika kita mempelajari Al-Matin ini, diharapkan kita memiliki sikap yang lebih tangguh, tidak gampang putus asa, tidak pemalas. Banyak sekali kasus di Gunung Kidul ini hanya gara-gara putus cinta, kemudian bunuh diri. Karena ditolak lamarannya, kemudian minum racun serangga. Ini tidak memiliki sifat tangguh, tidak mampu menerapkan asma Allah dalam sikap dan perilaku sehari-hari, tidak mudah putus asa. Nah, mestinya kita menjadi seorang pelajar yang tangguh. Ini penting karena apa? Belajar di tingkat SMA, apalagi nanti menuju perguruan tinggi, itu butuh perjuangan, butuh tekad yang kuat, butuh ketangguhan. Inilah Al-Matin, yang maha kukuh atau yang maha tangguh. Berikutnya adalah Al-Jami. Al-Jami memberikan kita pelajaran bagaimana kita itu mampu bersosial, bermasyarakat. Al-Jami artinya yang maha menghimpun, yang maha mengumpulkan. Nanti kita ini akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Yang terserah itu dihimpun. Nah, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkannya ini dengan cara menghormati perbedaan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa memaksakan pendapat kita. Banyak orang yang memiliki kepercayaan, keyakinan yang berbeda dengan kita. Maka kita harus toleransi. Ini satu bentuk penerapan dari Al-Jami atau yang maha menghimpun. Berikutnya adalah Al-Adl. Nah, ini dari katanya saja sudah kelihatan. Al-Adl itu adalah yang maha adil. Allah itu tidak mungkin berbuat adil. Tidak mungkin berbuat tidak adil atau zalim. Allah itu maha adil. Ada yang mengeluh, Pak, kalau Allah itu maha adil, kenapa saya tidak sama dengan orang lain? Ini satu bentuk, justru inilah satu bentuk keadilan oleh Allah. Coba kalau kita semua manusia disamakan itu dengan yang lain, apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi justru musibah. Maka dalam ketidaksamaan ini kita diberikan energi untuk berjuang dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Karena Allah itu tidak mungkin memberikan beban yang melebihi kemampuan kita. Jadi Allah itu maha adil. Maka nanti ketika di Yaumul Mahsyar orang dikumpulkan, kemudian akan menerima amalan masing-masing, dihisab, di mizan. Ada yang mendapatkan catatan amalnya di tangan kanan, ada yang di tangan kiri. Begitu yang diajarkan di dalam kitab-kitab. Nah, yang penting adalah mari kita contoh asma Allah yang maha adil itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berbuat adil terhadap diri sendiri, berbuat adil terhadap keluarga kita, berbuat adil terhadap teman-teman kita. Itu yang penting.
Berikutnya adalah al-akhir. Apakah yang dimaksud dengan al-akhir? Al-akhir artinya adalah yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal, tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Allah maha kekal, tidak akan ada akhir. Ini yang dimaksud dengan al-akhir. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 3 disebutkan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia Allah mengetahui segala sesuatu. Pak, bagaimana kita mengamalkan al-akhir ini dalam kehidupan sehari-hari? Dalam mengamalkan al-akhir ini, yang pertama adalah bahwa tujuan kita hidup ini adalah kembali kepada Allah. Maka untuk kembali kepada Allah, kita harus siap-siap. Maka kita harus memperbaiki jalan hidup kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amalan kita. Jika kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan itu, maka itu artinya kita sudah menerapkan asma Allah al-akhir. Peserta didik yang berbahagia, penjelasan berikutnya bisa dibaca di dalam buku paket PAI, Pendidikan Agama Islam di Budi Pekerti. Kemudian juga sumber-sumber lain, banyak penjelasan yang bisa diakses. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini terkait dengan Asmaul Husna, yaitu 7 Asmaul Husna, mulai dari Al-Karim, kemudian diakhiri dengan Al-Akhir. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini, bermanfaat. Dan semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.